Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Kainama di dalam cuplikan videonya sok jago, sok hebat menantang debat Bapak Bambang Nursena, Bapak Pendeta Esra Soru, Bapak Pendeta Ato dan lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah Bapak Pendeta Esra Soru menanggapi serius tantangan dari Kainama, ternyata nyali Kainama ciut, saudara dalam Tuhan. Dia malah panik. Dia berkata bahwa dia tidak mau debat, tetapi hanya dialog. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang paling penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kau berani nggak debat sama aku? Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. Tuh. Ayo. Mana Pak Bambang? Tidak ngomongin pribadi. Ad hominem, tidak. Mari kita bicara teologi. Mari kita bicara kristologi. Pak Bambang Nursena. Atau yang aku hormati Bapak Esra Soru. Atau yang aku hormati Bung Melatok. Atau yang aku hormati Bapak Deki. Atau yang aku hormati bapak-bapak romo-romo dari Catholic dengan segala rasa hormat. Mari kita bicara siapa Yesus. Siapa Yesus itu temanya. Dari tantangan debat tersebut akhirnya direspon secara resmi oleh Pak Esra Soru. Pak Esra Soru akhirnya kirim surat dan tanda tangan okekan tantangan debatnya. Dan kemudian saya pikir dengan semangatnya nih Kainama akan oke, gaskan kayak tadi tuh video yang pertama tuh kan. Semangat banget kan. Oke, gaskan, ayo sudah, gaskan gitu. Saya pikir kayak gitu, saya pikir. Alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ustadzah Etika bersama Cici Jesslyn. Lah ternyata lah kok ya lain gitu loh. Ternyata ketika dia sudah mulai diokekan Pak Esra Soru, kemudian dia bilang ya kita nanti dialog aja lah. Tadi yang singa gitu kan kayak mau makan daging segar gitu. Kemudian jadi kucing kayak mau nyuri ikan asin gitu cuy. Akhirnya dia sudah mulai loyo dan kemudian dia bilang ya sudah nanti kita diskusi, kita dialog. Intinya kita akan menyamakan perspektif bagaimana kita ini sebenarnya beda, nggak boleh disama-samakan. Dan nanti kita ini Bhinneka Tunggal Ika dan supaya bisa jalan sama-sama walaupun beda. Aduh, kayak nama mau kosongmu. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia, jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengendalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Mana nyalimu yang tadi gitu loh. Kok ujung-ujungnya yang singa mengaung-ngaung itu kemudian jadi kucingnya meong-meong gitu loh. Dan ternyata dia ngomong sok-sok bijak dan luar biasa. Dia ngomong, ya kita ini memang beda, nggak boleh disama-samakan. Kita berbeda, doktrin kita, akidah kita nggak boleh sama-samakan. Nah, seperti video ini. Selamat untuk para mualaf. Yesus itu bukan Isa. Ya, betul. Yesus bukan Isa. Nah, mulai kaget orang-orang ini. Padahal malam ini kita berharap Ustadz Kainama bahwa kita Jesus is Isa alaihissalam. Iya, betul. Ini jawaban untuk yang tadi tuh Bung Ade tuh.
Ya. Bukan untuk tema malam ini. Untuk yang tadi kasih live chat tuh, yang live chat itu bilang selamat para mualaf, ya Jesus is not Isa alaihissalam. Aku mau bilang sama kamu yang kirim live chat itu, benar. Benar. Karena kamu bukan pengikut Yesus. Karena yang kirim live chat itu bukan pengikut Yesus. Jesus is not Isa alaihissalam hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Saya ulang pelan-pelan. Saya ulang. Baik, orang tua, untuk videonya kita sudah simak ya seperti apa ucapan Kainama di video tadi. Ya, di video awal Kainama dengan gagahnya, dengan PD-nya mengatakan bahwa dia nantang debat Bapak Pendeta Bambang Nursena, Bapak Mel Atok, Bapak Pendeta Esa Soru dan lainnya. Namun saudara dalam Tuhan, setelah Bapak Pendeta Esa Soru tanggapi dengan serius tantangan dari Kainama, ternyata Kainama ini hanya bacir salam Tuhan, banyak cerita, tidak punya nyali, ya. Dia malah mengatakan bahwa dia mau berdialog, ya. Jadi kalaupun diadakan pertemuan antara dia dengan Bapak Pendeta Esa Soru, maka bukan debat katanya, ya, tetapi dialog, ya. Bukan soal kalah menang. Padahal jelas-jelas awalnya dia nantang debat. Kalau sudah debat, ya pastinya mencari menang kalah, saudaraku dalam Tuhan. Kapan sih debat bukan mencari menang kalah, ya? Semua debat pasti ujung-ujungnya, ya, ada yang menang, ada yang kalah gitu loh, ya. Jadi buat Ustadz Kainama, ya, jika tidak punya ilmu, ilmunya hanya segini, ya, jangan sok hebat nantang pendeta-pendeta untuk debat gitu loh, ya. Mendingan tidak usah buka mulut, mendingan tidak usah bicara, mendingan tidak usah sok hebat gitu loh. Harusnya Kainama sadar diri, ya, sadar diri bahwa dia tidak punya ilmu cukup untuk debat dengan para pendeta gitu loh, ya. Ilmunya masih segini sudah berani nantang Bapak Bambang Nursena, ya, yang ilmunya sudah sangat luar biasa. Dia sudah belajar dari Israel sana, ya. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Esa Soru yang sudah belajar Alkitab, sudah belajar teologi berapa puluh tahun. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Mel Atok, ya. Bahkan kalau saya lihat khotbah-khotbahnya Bapak Pendeta Mel Atok, itu ayat-ayat firman Tuhan keluar dari kepala saudaraku dalam Tuhan, ya. Ini orang-orang hebat semua. Jadi bagaimana Kainama, ya, kemudian menantang mereka untuk debat gitu. Saya yakin bahwa ketika Kainama debat dengan mereka, ya, langsung ketahuan di publik siapa Kainama sebenarnya gitu loh, ya. Dan mungkin Kainama menyadari hal ini. Mungkin Kainama sedang menyadari bahwa dia tidak mampu melawan pendeta-pendeta yang dia tantang itu. Akhirnya ya dia bacrit, banyak bicara, dia cari alasan lain, mengatakan bahwa dia dialog, dia bukan mencari menang atau kalah, ya. Ini kan bacot namanya. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah kualitas Kainama. Ngomongnya pelin-pelan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Awalnya sok hebat, ya, sok pintar, sok jago, tapi akhirnya nyalinya ciut juga, ya. Dan saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.